Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran tematik. Sebelum memulai pelajaran, berdoalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita telah memahami pengertian hak dan juga kewajiban. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Contohnya, setelah melaksanakan kewajiban merawat tanaman, kamu berhak untuk memanfaatkan tanaman tersebut. Misalnya dengan menikmati keindahannya. Namun, dalam kenyataan hidup sehari-hari, ada saja orang yang hanya menuntut haknya tanpa mau melaksanakan kewajiban. Misalnya, ada orang yang hendak memanfaatkan tanaman tanpa mau melaksanakan kewajiban merawat tanaman. Jadi, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Setiap orang tidak boleh hanya menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban. Jika hak dan kewajiban berjalan seimbang, maka kehidupan masyarakat akan harmonis, aman, dan sejahtera. Kewajiban yang dilaksanakan dengan baik akan menciptakan hal-hal berikut ini. Yang pertama, terciptanya keluarga yang harmonis. Kedua, peraturan bisa dijalankan dengan baik. Tiga, tidak ada orang yang merasa terganggu. Empat, hidup rukun dengan sesama. Lima, tercipta keamanan dan kenyamanan di sekitar. Enam, tercipta kebersihan, keindahan, dan kesehatan di sekitar. Agar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban bisa berjalan seimbang, setiap orang hendaknya bersikap seperti berikut ini. Yang pertama, mendahulukan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut hak. Contohnya, memperhatikan guru mengajar sebelum bertanya tentang pelajaran yang belum dipahami. Kedua, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Contohnya gimana sih? Contohnya adalah mengantri sesuai giliran. Ketiga, tidak mengganggu hak orang lain saat menikmati hak sendiri. Contohnya, tidak membunyikan suara musik terlalu keras pada saat orang lain sedang beristirahat. Keempat, tidak boleh meminta hak secara berlebihan. Contohnya seperti ini, tidak memaksakan untuk dibelikan sepeda saat orang tua tidak mempunyai cukup uang. Sebelumnya kita telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik. Sekarang, kita akan mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan wawancara. Sebenarnya, apa sih itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Orang yang memberikan informasi saat wawancara disebut narasumber. Agar wawancara berlangsung dengan lancar dan hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting. Yang pertama adalah persiapan sebelum melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, biasanya perlu disiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membuat janji dengan narasumber. Kedua, menentukan tujuan atau keperluan wawancara. Tiga, mempersiapkan alat-alat untuk mencatat atau merekam jawaban dari narasumber, seperti pulpen atau alat perekam suara. Empat, menyusun pertanyaan untuk mengetahui informasi yang akan diperoleh. Yang kelima, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun.
6. Berpakaian sopan. 7. Datang tepat waktu. Selanjutnya adalah ketika kita sedang melakukan wawancara. Yang pertama, berbicara dan bersikap sopan. Kedua, sebelum mengajukan pertanyaan, sebaiknya wawancara diawali dengan memperkenalkan diri dan menyebutkan tujuan dari wawancara. Jika belum mengenal narasumber, sebaiknya tanyakan terlebih dahulu nama narasumber tersebut. Ketiga, mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan dan tidak langsung bertanya pada topik wawancara. Keempat, pada saat wawancara, jawaban narasumber dapat kamu kembangkan lagi menjadi pertanyaan baru. Kelima, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Hindari menyela agar keterangan tidak terputus-putus. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan setelah melakukan wawancara. Yang pertama, memohon diri. Yang kedua, mengucapkan terima kasih. Ketiga, menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah membuat sebuah poster yang bertemakan tentang menghemat energi. Poster merupakan sebuah karya seni yang berasal dari kreativitas manusia. Oleh karena itu, kita harus mengapresiasinya. Apresiasi artinya penilaian atau penghargaan terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Itu dia materi tematik kita pada hari ini. Tetaplah jaga kesehatan. Saya Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.